Helenisme adalah paham orang awam ataupun orang di dunia yang berbicara, berkelakuan, dan hidup seperti orang Yunani. Pertumbuhan pertama dan kedua dalam Peranata yang menjadikan Helenisme yaitu filsafat spekulatif dan pemerintahan republik. Pada saat itu terjadi di wilayah pantai Ionia di Asia Kecil. Plato adalah seorang murid dan teman Sokrates. Plato memperkuat pendapat gurunya, kebenaran umum atau definisi bukan dibuat dengan berdialog yang induktif seperti pendapat gurunya Sokrates. Pengertian umum itu sudah tersedia di sana yaitu di alam ide. Definisi Sokrates dapat diartikan tidak memiliki realitas. Menurut Plato, esensi mempunyai realitas. Realitasnya di dalam ide. Untuk menjelaskannya, Plato mengarang mitos penunggu gua yang sangat terkenal yang dimuatnya di dalam dialog Politeia. Mitos ini menjelaskan bahwa gua adalah dunia yang ditangkap oleh indera. Kebanyakan orang diumpamakan tahanan yang terbelenggu, mereka menerima pengalaman spontan begitu saja. Ada beberapa orang yang mulai memikirkan bahwa realitas indrawi hanyalah bayangan. Mereka adalah filosof. Mulanya mereka merasa heran, tetapi berangsur mereka menemukan ide yang baik sebagai realitas tertinggi untuk mencapai kebenaran yang sebenarnya. Manusia harus mampu melepaskan diri dari pengaruh indera yang menyesatkan itu, dan sebagaimana di dalam mitos itu, filosof pun tidak akan dipercaya orang. Maka jelas bahwa kebenaran umum memang ada di dalam ide. Plato memperkuat Sokrates dalam menghadapi kaum sofis. Bila diperhatikan isi pidato pembelaan Sokrates yang ditulis Plato dalam Apologia, jika Sokrates tidak hanya mengandalkan pendapatnya pada akal tetapi juga pada kekuatan hati atau rasa. Aristoteles ialah murid, teman, dan guru Plato. Aristoteles adalah orang yang mendapat pendidikan yang baik sebelum menjadi filosof. Aristoteles lahir pada tahun 384 sebelum Masehi di Stagira, kota di Thrace. Dalam dunia filsafat, Aristoteles terkenal sebagai bapak logika. Logikanya disebut logika tradisional atau logika formal karena nantinya berkembang menjadi logika modern. Bila orang-orang sofis banyak yang menganggap manusia tidak akan mampu memperoleh kebenaran, Aristoteles dalam metafisik mengatakan bahwa manusia dapat mencapai kebenaran. Teori metafisika Aristoteles yang penting ialah pendapatnya bahwa matter dan form itu bersatu. Matter memberi substansi sesuatu, form memberikan pembungkusnya, dan setiap objek terdiri atas matter dan form. Ada substansi yang murni, form tanpa potensiali, tanpa matter, yaitu Tuhan. Aristoteles percaya adanya Tuhan. Bukti adanya Tuhan menurutnya Tuhan sebagai penyebab gerak. Menurutnya, Tuhan berhubungan dengan dirinya sendiri, tidak berhubungan dengan alam ini. Titik dalam mencintai Tuhan, kita tidak usah mengharap Ia mencintai kita. Dia adalah kesempurnaan tertinggi, dan kita mencontoh ke sana untuk perbuatan dan pikiran kita. Pada Aristoteles, pemikiran filsafat lebih maju. Tuhan dicapai dengan akal, tetapi ia percaya pada Tuhan. Sampai di sini, kemenangan sementara adalah milik akal dan hati. Masa Plotinus dimulai pada tahun 204 Masehi, yang mana dipengaruhi oleh agama Kristen yang sudah besar. Filsafatnya berwatak spiritual. Plotinus adalah filosof pertama yang mengajukan teori penciptaan alam semesta yang disebut teori emanasi. Bahan tujuan filsafat Plotinus adalah mencapai pemahaman mistik. Plotinus lahir pada tahun 204 di Mesir, daerah Likopolis. Pada tahun 232, ia pergi ke Alexandria untuk belajar filsafat pada guru bernama Animonius selama 11 tahun. Ia meninggal pada tahun 270 di Italia. Muridnya Porphyry mengumpulkan tulisannya yang berjumlah 54 karangan yang kemudian dibagi menjadi 6 Ennead, yang mana Ennead pertama berisi masalah etika, kedua membicarakan fisik alam semesta, ketiga membahas implikasi filsafat tentang dunia, keempat membicarakan sifat dan fungsi jiwa, kelima berisi pembahasan tentang roh ketuhanan, dan keenam berisi pembahasan tentang topik kebebasan. Filsafatnya dibagi menjadi dua, yaitu filsafat patristik yang merujuk periode historis di mana Bapak Gereja Kristen, yaitu semua teolog yang menjaga, mengungkapkan dan menyaksikan aturan gereja, yaitu periode keemasan filsafat ini terjadi dalam rentang 100 sampai 749 Masehi. Filsafat patristik menawarkan telaah atas segala yang ada, yaitu alam, manusia, dan Tuhan.
Kemudian, yang kedua, filsafat skolastik, yang merujuk besarnya peranan sekolah dan biara dalam pengembangan pemikiran filsafat. Masa skolastik dimulai setelah filsafat mengalami masa kemandekan karena kerusuhan dan kesulitan politik pada abad 6 dan ke-7 yang dialami oleh bangsa Romawi. Setelah Karel Agung berkuasa, ketentraman itu mulai kembali. Maka didirikanlah sekolah untuk calon pemimpin gereja, tapi orang biasa pun boleh memasukinya. Ada yang mengatakan skolastik adalah filsafat yang berdasar agama. Pendapat tersebut mengingkari sifat filsafat skolastik karena di barat tidak berdasarkan wahyu. Kemudian, filsafat abad pertengahan dikatakan sebagai abad kegelapan, karena masa itu semua terikat dengan gereja. Kegiatan, hasil karya, pemikiran manusia benar-benar diawasi oleh gereja. Dan masa awal skolastik barat dimulai pada abad 5-8 Masehi, di mana pemikiran filsafat patristik merosot. Bahkan disebut sebagai abad kacau, karena serangan pada Romawi hingga kerajaan Romawi dan peradabannya runtuh. Pada abad ke-8 Masehi, kekuasaan di bawah Karel Agung memberi suasana tenang dalam bidang politik, kebudayaan, dan ilmu pengetahuan, dan pemikiran filsafat menampakkan kebangkitan. Filsafat di Timur Islam. Masa abad pertengahan, filsafat Yunani kuno sampai mistik Neoplatonisme. Seluruh ajaran filsafat dan kebudayaan diambil alih bangsa Mesir yang saat itu mengalami kejayaan di bawah pimpinan Ratu Cleopatra. Keagungan filsafat ini secara tidak langsung adalah berkat peranan para filsuf Islam. Sejarah telah mencatat pada abad 9 sampai abad ke-12, Islam telah mengalami zaman keemasan. Pusat perkembangan di timur berada di Baghdad dan pusat perkembangan di barat berada di Cordova. Adapun ciri-ciri kefilsafatan Islam, yang pertama memiliki kesamaan melihat kebenaran Al-Quran dan ajaran Islam. Yang kedua, filsafat Islam percaya ada garis penghubung Islam dengan filsafat Yunani. Yang ketiga, filsafat Islam bertujuan mendapatkan pengetahuan demi mendapatkan hikmah. Yang keempat, kualitas kearifan yang digapai para filsuf Islam ialah kualitas agama. Yang kelima, filsafat Islam menunjukkan kegemarannya akan masalah pengetahuan dan dasar psikologi serta ontologinya. Dari kelima karakter itu dinyatakan ada penghubung antara perkembangan filsafat Islam dengan akar perkembangan filsafat barat modern. Filsafat Yunani yang diserap dalam alam pikiran Islam bukanlah datang dari Plato dan Aristoteles, melainkan juga pikiran yang sudah berkembang. Ada pula pengaruh Stoikisme, Pitagorisme, dan terutama Neoplatonisme dari Plotinus dan Proclus. Pengaruh Neoplatonisme ini membuat wajah filsafat Islam tampil dalam wujud kebijaksanaan tunggal, ciri khas filsafat Islam, yaitu sebagai filsafat keagamaan spiritual. Topiknya bersifat religius, berawal dengan menegaskan Tuhan dan menganalisa secara universal. Yang kedua, sebagai filsafat rasional, bertumpu pada akal yang bertugas, kendali badan dan tingkah laku, juga menerima pandangan indrawi. Yang ketiga, filsafat sinkretis, filsafat yang memadukan pemikiran antara filosof. Adapun para filosof Muslim, yang pertama Al-Kindi, yang terkenal dengan julukan filsuf Arab. Yang kedua, Al-Farabi, Abu Nasir Muhammad Al-Farabi. Yang ketiga, Ibnu Sina, Abu Ali Al-Husain bin Abdullah Ibnu Sina. Yang keempat, Al-Ghazali. Dan yang kelima, Ibnu Rushdi. Yaitu pengaruh Plato ialah memperkuat pendapat gurunya bahwa kebenaran umum atau definisi bukan dibuat dengan berdialog yang induktif seperti pendapat gurunya, Socrates. Pengertian umum itu sudah tersedia di sana, yaitu di alam ide. Menurut Plato, esensi itu mempunyai realitasnya, yaitu di dalam ide itu sendiri. Untuk menjelaskan hakikat ide tersebut, Plato mengarang mitos penunggu gua yang sangat terkenal, yang dimuatnya di dalam dialog Politeia. Selanjutnya, pengaruh Aristoteles. Dalam dunia filsafat, Aristoteles terkenal sebagai bapak logika. Logikanya disebut logika tradisional karena nantinya berkembang apa yang disebut logika modern. Logika Aristoteles sering juga disebut logika formal
Bila orang-orang sofis banyak yang menganggap manusia tidak akan mampu memperoleh kebenaran, Aristoteles dapat mengatakan bahwa manusia dapat mencapai kebenaran. Dan pada masa Plotinus, pengaruh agama Kristen sudah besar, filsafatnya berwatak spiritual. Plotinus adalah filosof pertama yang mengajukan teori penciptaan alam semesta. Setelah ia meninggal, muridnya yang bernama Porphyry mengumpulkan tulisannya yang berjumlah 54 karangan. Karangan itu dikelompokkan menjadi 6 Ennead, yaitu Ennead pertama sampai pada Ennead ke-6. Dan filsafat patristik merujuk pada periode historis di mana Bapak Gereja Kristen, semua teolog yang menjaga, mengungkapkan dan menyaksikan aturan keberimanan yang berlangsung dalam kehidupan gereja. Filsafat skolastik berarti aliran atau berkaitan dengan sekolah. Karena itu didirikan sekolah terutama untuk calon pemimpin gereja, dan orang biasa pun boleh masuk di dalamnya. Yang diajarkan di sekolah itu juga masih merupakan ajaran lama yang disebut artes liberales atau seni merdeka. Dan filsafat barat abad pertengahan dikatakan yaitu abad ke-8 karena pada masa itu semuanya terikat dengan gereja. Kegiatan, hasil karya, pemikiran manusia benar-benar diawasi dengan ketat oleh gereja. Sejak abad 5 sampai 8 Masehi, pemikiran filsafat patristik mulai merosot. Hal ini disebabkan serangan terhadap Romawi sehingga kerajaan Romawi ikut runtuh. Dan keagungan filsafat Yunani kuno sampai dengan